Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di bahasan religi di Mutiara pagi hari ini. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai adab murid berjalan bersama guru ya. Bersama narasumber kita di ujung telepon kita sudah tersambung ya, adalah Ustadz Muhammad Hanafi SOSI, kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Tata. Iya, Ustadz, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai adab murid belajar sama gurunya, begitu ya? Berjalan, Mbak. Oh, berjalan. Karena banyak begitu ya. Salah satu poin saja gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, sebelum nanti pendengar bergabung bersama kita untuk tanya jawab, silakan Ustadz, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tahharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat fisikalinya, sehat badannya, sehat dompetnya, dan yang tidak kalah penting adalah semuanya berkah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah adab berjalan bersama guru ya bagi seorang murid. Ya tentunya kalau ada murid terhadap guru sangat banyak. Ada adab saat bertemu, taat kepada guru, sabar terhadap sifat guru, kemudian mendengarkan penjelasan ataupun syarah guru dengan seksama. Dan materi kita hari ini adalah adab berjalan seorang murid dengan guru. Namun sebelum itu, para pendengar, khususnya adik-adik yang saat ini sedang menjalani ya, thalabul ilmi atau proses pendidikan, kita ingatkan bersama sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hampir di setiap saat, di saat beliau akan memulai kajian ya, belajar mendidik bersama para sahabat beliau menyuruh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an agar peserta ya disuruh diam, fahami dan fokus. Sami'atu udunai, jadi diam begitu kita. Wa'ahu qalbi, kemudian fahami, hatinya hadir di majelis itu. Wa absaratku aini, dan juga fokus. Nah, ini syarat diantaranya adab juga kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mengapa hal ini penting? Karena ala liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Kita yang hadir dalam proses pendidikan di sekolah misalnya, atau di madrasah misalnya, atau di majelis-majelis ilmu, majelis taklim misalnya, kita yang hadir itu diberi amanah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan ya terhadap mereka, terhadap saudara kita, terhadap kawan kita yang tidak hadir. Bagaimana, dan mari kita bayangkan seandainya di saat kita belajar kita tidak mau diam, tidak mau dengarkan, kemudian tidak mau memahami, kemudian tidak fokus,
sementara kita menyampaikan kepada yang lain pasti akan bermasalah gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, merujuk kepada kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim ya. Salah satu di antara poin adab seorang murid terhadap guru adalah di saat berjalan bersama dengan sang guru. Yang pertama, para pendengar, posisi antara murid dengan guru diantaranya adalah idza massa ma'asyaikha falyakun amamahu bil laili wa khalfahu bin nahar. Jadi ketika kita berjalan bersama guru kita, maka posisi kita selaku murid berjalan di depannya saat malam hari dan berjalan di belakang beliau di saat siang hari, kecuali jika keadaan menuntut sebaliknya, misalnya keramaian atau hal-hal yang lain. Jadi ini dalam kondisi-kondisi kita berjalan bersama syekh kita, guru kita, atau dosen kita diantaranya, dan tetapi ada hal-hal yang beberapa kondisi murid berada di depan. Kali yang tadi di awal, di saat kita berjalan di malam hari gitu ya, guru kita atau kita berada di depannya, dan di saat di siang hari kita di belakang. Tetapi di kondisi hal-hal tertentu kita boleh berjalan di depannya. Misal dalam kondisi jalan itu banjir, misalnya banjir besar, kita nggak tahu ya, artinya dalam banyak air itu atau genangan air itu, sementara kita juga belum memahami ada lubang atau tidak, ada bahaya atau tidak, atau masuk ke suatu daerah itu kita kondisinya tentang keamanan misalnya belum begitu memahami, maka yang terbaik kondisi kita selaku murid berjalan berada di depan guru kita, itu kurang lebih. Nah, selanjutnya para pendengar dan juga adik-adik, para siswa, para murid atau juga mahasiswa dan kita orang-orang yang sedang thalabul ilmi, di saat kita berjalan juga wa idza massa amamahu tafat ilaihi ba'da kula qalili. Jadi jika kita berjalan di depan guru, hendaknya kita sering menoleh kepada guru kita, maksudnya di beberapa saat kita lihat lagi, di beberapa saat kita noleh lagi gitu, memantau kondisi beliau. Nah, jika beliau sendirian, maka bila beliau mengajak berbicara, ya kita jawab, diajak berjalan, berdua kita dampingi, kita jawab apa yang beliau katakan ataupun diajak berbicara. Adapun jika kita misalnya dalam satu naungan, dalam mobil misalnya, di mana posisi kita yang terbaik menurut kitab Tadhkiratus Sami tadi, jadi posisi kita murid berada di sisi kanan guru, tetapi ini ada khilafiyah. Ada yang berkata yang terbaik murid berada di kiri guru dan maju ke depan sedikit dengan menolehkan kita posisi kita ke guru. Tetapi sebaliknya juga yang khilafiyah tadi, ada kita yang terbaik adalah di sebelah kanan guru, ya, kemudian kita duduknya agak menonjol ke depan dan posisi face kita, muka kita agak menoleh ya kepada sang guru kita. Kemudian yang selanjutnya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan di samping guru, wala yamsi lijanibi syaikha illa lihajatin au isyaratin minhu. Artinya apa? Tidak berjalan di sisi guru kita langsung kecuali jika ada kebutuhan atau isyarat dari beliau. Dan selanjutnya, singkat saja, tidak berjalan di antara dua orang. Artinya begini, misalnya
kita berjalan bertiga. Jadi guru kita berjalan dengan orang lain tadi, kita seyogyanya pas di posisi tengah-tengah, kita mengalihkan posisi kita, ya, di depan atau di belakang, jangan terlalu jauh. Dan misalnya wala yastami'u, kita jangan mendengarkan apa yang beliau bincangkan, nggak perlu tahu, kasarnya ngomong begitu. Dan kita harus baik-baik menjaga kita, dan jika beliau memanggil kita sebagai sang murid, ya kita dekati, tetapi posisi kita jangan sampai dan membuat mereka sulit, ya, nolehnya sulit, adik-adik berbicaranya sulit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berjalan bersama sang guru yang selanjutnya adalah menyapa guru ketika bertemu di jalan. Jika bertemu dengan guru kita, ya hendaknya terlebih dahulu mengucapkan salam kitanya selaku murid, mendekat kepada beliau jika jaraknya jauh, dan tidak perlu berteriak, apalagi yang salam yang tidak etis, hey bro, misalnya begitu, dengan gurunya, hai CS, begitu. Ya salam yang sesuai dengan syariat, assalamualaikum atau bagaimana yang terbaik, begitu. Kemudian tidak mengisyaratkan kepada guru kita, kepada asatidz kita, mengambil satu jalan sebelum dimusyawarahkan. Jadi dimusyawarahkan dulu, misalnya ada simpang, sama-sama sampai misalnya, kita musyawarahkan dulu, jangan langsung mengisyaratkan kanan, begitu. Kita yang terbaik adalah bermusyawarah, Ustadz atau sang guru, kita ini ada 2 simpang misalnya, ke kanan ke kiri sama-sama bisa mencapai pada posisi yang kita tuju. Kita yang terbaik lewat yang mana, misalnya dimusyawarahkan dulu dengan sang guru, gitu. Yang terbaik menurut ya ajaran dan juga teori dalam kitab ini. Yang terakhir, di saat berjalan bersama guru, adab merespon pilihan sang guru kita jika salah. Jadi jika salah jangan, oh itu tidak baik, sang guru itu salah, gitu. Tetapi kita memberikan masukan, misalnya ya menurut saya mungkin akan lebih maslahah yang begini, menurut saya, dan gitu. Jangan langsung guru itu tidak tepat, menurut saya salah, begitu. Yang terbaik kalau menurut pendapat saya sang guru mungkin lebih maslahah, lebih bermanfaat kalau yang begini. Itu kurang lebih, tapi ajaran buat kita sekalian, mari ya kita para mahasiswa, kemudian para murid madrasah dan juga murid-murid sekolah, dalam hal ini adalah murid, mari kita intinya adalah semangat belajar dengan baik. Selain itu sebagai kewajiban thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mudah-mudahan dengan kita banyak belajar itu nantinya banyak ya kemanfaatan buat kita, masa depan kita, dan juga buat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini lebih maju, lebih bermartabat, dan lebih berkualitas. Ada satu sedikit tentang kisah, yaitu Sa'duddin Astaftazani, begitu. Beliau ini orang yang rajin belajar, tapi di saat itu beliau termasuk orang yang terkenal sangat ya tidak alim, bodoh begitu ya kalau bahasa agak kasarnya. Suatu hari didatangi seseorang, ayo kita pergi jalan-jalan gitu, tamasya lah mungkin. Sekali diajak nggak mau. Tanya, saya ini sudah bodoh, kamu ajak jalan-jalan, ya bagaimana dengan kondisi saya lagi nantinya. Beberapa hari kemudian didatangi lagi, ayo kita jalan-jalan, wahai Sa'duddin gitu. Enggak, saya enggak mau jalan-jalan. Saya enggak jalan-jalan, enggak rekreasi saja sudah bodoh, apalagi kalau saya jalan-jalan. Nah, di yang ketiga dikatakan, wahai Sa'duddin, Rasulullah Muhammad SAW mengundangmu, ayo kita ke sana, begitu. Akhirnya saking senangnya Sa'duddin tadi, langsung berlari, tidaklah pakai selop lagi, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu lagi, jadi dengan telanjang kaki begitu. Di saat ketemu Rasulullah Muhammad SAW, singkat cerita, Sa'duddin disuruh buka mulutnya, kemudian diludahi oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian disuruh nelan itu air ludah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kembali ke tempat kampung halaman beliau dan ketemu dan belajar lagi dengan guru beliau Aududdin Al-Idrisi. Tetapi anehnya saudara-saudara, adik-adik dan para pendengar, apapun yang ditanya oleh sang guru tadi bisa menjawab semuanya. Akhirnya sang guru Aududdin tadi heran, apa yang terjadi dengan kamu, katanya. Diceritakan sekilas, kemudian ya alhamdulillah beliau menjadi orang yang sangat alim gitu, yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan dulu setelah saya diludahi Rasulullah Muhammad SAW dan air liurnya saya telan, apapun yang saya pelajari ingat semua. Nah, artinya bukan tanpa belajar ya. Belajarnya penting ya, kita jangan bosan-bosan belajar. Adapun ada sesuatu di luar apa yang kita mampu, itu adalah sebuah ya keajaiban, pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, mari ya kita sama-sama belajar, hormati guru kita jaga adab kita selaku murid terhadap guru. Mungkin hanya itu pendengar sedikit dan sekelumit kajian kita di hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna karena keterbatasan waktu tentunya, dan selain itu karena keterbatasan pemahaman dan keilmuan saya pribadi. Terima kasih. Walafu minkum. Kembali Mbak Tata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tata. Sama Pak Azari ya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ashari? Alhamdulillah, begitu sebaliknya Pak Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Ini Pak, saya mau Bagaimana tanya, Pak Ashari? bagaimana Pak cara kita menghormati guru kita yang telah meninggal dunia Pak? Itu aja? Yang telah Meninggal dunia. meninggal dunia gitu ya. Oh gitu. Baik, itu aja Pak Azari? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ustaz. Oke, ada beberapa hal tentunya ya. Bagaimana kita menghormati sang guru kita di saat beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Salah satu di antaranya ya tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya keluarga, anak ataupun generasinya masih ada, ya kita berhubungan baik, bersilaturahim, berkomunikasi, menjaga adab, menghormati keluarga, famili dari guru kita itu tentunya. Artinya silaturahimnya tetap dijaga. Kemudian ada yang bisa kita lakukan juga tentunya mendoakan beliau di setiap saat, karena bagaimanapun kita memiliki sedikit ilmu pengetahuan, ya wawasan, keilmuan itu lantaran dari sang guru kita, beliau yang tadi dikatakan Pak Ashari telah berpulang ke rahmatullah. Dan diantaranya juga kita menghormati guru kita di saat sang guru sudah tiada, artinya juga amalkan ilmu-ilmu kebaikan dan apapun yang beliau ajarkan kepada kita jaga dengan baik. Tentang apakah itu hal-hal yang tentang kebaikan, tentang keagamaan, tentang sosial kemasyarakatan, ajaran-ajaran beliau itu tetap kita jaga, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya di saat hal-hal yang tadi kurang lebih 3 poin tadi tidak kita lakukan, artinya bisa saja kita termasuk orang-orang yang lupa dengan guru kita, atau dengan kata lain ya kita tidak hormat kepada guru. Ya doakan, jaga silaturahim dengan keluarganya, dengan keluarga beliau, dengan ya keturunan-keturunan beliau, dan juga yang tidak kalah penting adalah
ilmu yang beliau berikan kepada kita amalkan dengan sebaik-baiknya, menurut kemampuan kita tentunya. Saya kira itu kurang lebih Pak Ashari, cara kita, kaifiah kita menghormati guru di saat guru kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saya kira begitu. Kembali ke Mbak Tata di studio. Lanjut lagi, silakan pendengar untuk bertanya langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Ini Silakan Pak Zakaria. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Zahrial. Ya, Pak Zakaria. Semoga Ustadz selalu sehat ya. Amin. Saling doa, mudah-mudahan berkah, kuat, menjalani hidup Pak Zakaria semuanya. Ya. Ya, hari ini materinya bagus sekali Ustadz. Karena menyangkut adab Ustadz ya, menuntut ilmu. Karena saya pernah dengar kajian, sebelum mempelajari agama, orang itu harus utama dulu mempelajari adabnya Ustadz ya. Jadi saya pernah di Al-Quran kan disebutkan surat Hujurat ayat 2 Ustadz ya. Jangan melebihi dari suara Nabi. Ancamannya jelas sekali Ustaz. Nanti pahala kamu akan terhapus katanya tanpa kamu menyadarinya. Jadi adab di dalam apa itu dengan guru ini sangat utama sekali sebelum mempelajari masalah agama. Apalagi mempelajari ilmu ini, adab harus kita pelajari dengan baik. Mohon pendalamannya Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengingatkan kita semua, betul tadi yang dikatakan Pak Zakaria bahwa adab itu sangat penting ya untuk kita fahami, kemudian kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita dengan siapapun, dengan orang tua, dengan guru, ya dengan tetangga, yang pejabat dengan masyarakatnya dan lain sebagainya, dengan siapapun, bahkan dengan mungkin ya orang yang kebetulan beda keyakinan terhadap kita. Tetapi adab, sopan santun, tata krama itu harus tetap kita dulukan. Kembali ke materi yang Pak Zakaria tadi ulang, jadi al-ilmu muqaddamun alal amal. Kita juga ilmu ini penting bahwa harus lebih didahulukan atas amal kita. Termasuk tadi menjaga adab tadi, menjaga etika, menjaga akhlak kita ini. Jadi harus betul-betul akhlak kita ya kita kedepankan. Tetapi yang lebih utama lagi adalah ilmu, ya ilmu didulukan. Kemudian akhlak ada. Tapi kedua-duanya itu ibarat sendal, ya ibarat alas kaki ya bagian kanan dan kiri. Tidak bisa terpisahkan. Nah, ilmu penting, tapi akhlak juga penting. Kalau ilmunya sebelah kanan, berarti adab sebelah kiri, kurang lebih begitu, satu pasang. Ilmu penting, dan dengan ilmu itu kita mengenal adab, dan adab juga harus ditopang dengan li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yakun bi ghairi amal, tetap ada dan eksis walaupun tidak kita amalkan atau belum kita amalkan. Artinya kalaupun dibutuhkan masyarakat, ya alhamdulillah kita memiliki keilmuan yang baik atas didikan dan akhlak etika yang diajarkan sang guru tadi. Ilmunya tetap ada walaupun tanpa atau belum kita amalkan. Wal amalu, tetapi amal ya la yakun bi ghairi ilmin, tidak akan ada tanpa ilmu. Amal itu tidak akan eksis, tidak akan ada ya tanpa ilmu. Artinya begini, bukan berarti semua kita itu ya melakukan sesuatu bukan tanpa ilmu, bukan. Pasti apapun yang kita lakukan berdasarkan ilmu, tetapi materi pagi ini adalah penyemangat agar lebih bersemangat tentang ilmu. Dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, wa kullu man bi ghairi ilmin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marjudatul la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu ya akan ditolak ya. Nah, kembali ke persoalan akhlak, memang betul. Nah, ini menjadi persoalan kita, termasuk akhlak sang wali murid ya terhadap guru. Nah, keberkahan ilmu dari anak kita itu
berkah atau tidaknya juga ditopang oleh bagaimana akhlak sang orang tua terhadap guru dari anak kita. Nah, ini yang penting buat kita sama-sama pahami agar ilmu itu memang bukan dikatakan ilmu kalau tanpa akhlak, tanpa etika, ya, itu. Jadi tadi dikatakan di awal, betul, jaga akhlak, jaga etika. Dengan itu insya Allah ilmu kita itu ilmu yang sedikit akan mendapatkan keberkahan dan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sedikit penjelasannya untuk Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Kembali ke Mbak Tata di studio. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Pak Abu Bakar ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Begini Ya. Ustaz, bagi kita ya sudah sepuh dan sudah beruzur atau katakanlah sudah lanjut usia, jadi berguru ini misalnya begini, apapun yang diciptakan Allah SWT sebagai perumpamaan dan misal dan cerita, itu boleh dijadikan guru Ustaz. Oke, Itu aja Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, Pak Abu, apapun yang terjadi di alam ini tidak ada yang mubazir ya, tidak ada yang sia-sia. Dan itu bisa menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Jadi kalau pelajaran buat kita berarti bisa menjadi guru buat kita. Apakah itu peristiwa yang baik ataupun itu peristiwa yang kurang baik. Bagi kita orang-orang beragama, ya orang-orang yang beretika, apapun itu insya Allah bisa menjadi guru kita. Bisa menjadi ibroh buat kita, bisa menjadi pengalaman buat kita. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin misalnya. Perhatikanlah apa yang dilakukan dan apa dampak dari orang-orang yang berdusta, yang suka bohong itu misalnya. Dan lain sebagainya. Artinya siapapun ya, hal baik, hal jelek bagi kita orang yang baik pasti bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil pelajarannya. Jadi semuanya bisa menjadi guru buat kita. Guru adalah pengalaman yang terbaik, tetapi kata anak-anak milenial sekarang, Pak Abu, pengalaman adalah guru yang terlambat, katanya begitu. Jadi lebih baik ya jangan menunggu pengalaman, apapun yang ada dan bisa kita lakukan, dan disitulah kita akan mendapatkan pengetahuan. Termasuk dari apa yang kita lihat, dari sekeliling kita, dari perilaku orang lain, dari perilaku siapapun, itu bisa menjadi ibrah, menjadi guru, menjadi pengalaman buat kita. Saya kira itu penjelasan yang bisa kami sampaikan, Pak Abu. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, dan panjang umur. Ya, kembali ke Mbak Tata di studio. Ya, lanjut lagi, silakan pendengar di 0711369977, 082179279090. Untuk yang mau WhatsApp juga boleh ya di 082179279090. Kita masih berbincang-bincang mengenai adab murid berjalan bersama guru. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan adalah apa saja mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua terkait dengan adab-adab yang harus kita patuhi sebagai seorang murid. Silakan Ustadz. Oke. Tadi di awal sudah kami singgung sedikit, ada murid terhadap guru itu sangat banyak. Di antaranya para pendengar ataupun yang melalui
WhatsApp tadi. Yang pertama itu kalau dalam kitab Tadkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani As-Safi'i, ada 13 kurang lebih. Dan yang kita bahas hari ini adalah yang di poin ke-13, berarti ada 12 yang belum kita bahas atau belum kita pelajari. Adapun yang pertama, menurut beliau, adab di saat bertemu guru, ada etika tadi seduil sudah kita sampaikan, misalnya etika saat salam, misalnya tadi pas bertemu dalam perjalanan itu. Yang kedua, taat kepada guru, adab kita, akhlak kita kepada guru kita, ada hal-hal baik yang ditanamkan, yang diajarkan sang guru, kita taati, kita patuhi. Yang ketiga, hormat kepada guru, artinya salah satu bentuk penghormatan tadi juga disampaikan, ditanyakan, sudah kita sampaikan bahwa termasuk di saat sang guru kita sudah tiada, kita bisa tetap menghormatinya dengan menjaga hubungan baik dengan keluarganya, menjalankan ilmu pengetahuan yang diajarkan, dan juga yang lain. Yang keempat, mengetahui hak dan jasa guru. Kita tahu haknya guru apa, ya harus kita laksanakan, itu adab kita. Dan juga sabar terhadap sifat guru, juga sabar keadaan. Kalau dalam alala itu kan syarat kita mendapatkan ilmu itu ada beberapa poin. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani, dakaun wastibarun, sabar gitu. Itu diantaranya adab kita terhadap guru kita. Kemudian berterima kasih kepada guru, ya caranya tadi mengamalkan apa yang kita terima dari ajaran beliau. Kemudian minta izin belajar kepada beliau. Yang kedelapan, adab duduk murid di hadapan guru, ya tadi diantara sampingnya saat kita satu atap, ya di satu mobil misalnya juga disinggung sedikit. Kemudian yang kesembilan, berbicara dengan baik kepada guru, jangan bentak-bentak, apalagi nantang seperti anak-anak sekarang, ya oknum-oknum yang ya kecil kasus kecil, itu artinya nantang-nantang guru itu jangan sampai terjadi, karena salah satu adab murid terhadap guru adalah berbicara dengan baik kepada guru kita. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan beliau. Tadi dikatakan Rasulullah Muhammad SAW kalau belajar ya apa tadi? Diam, fahami, fokus, karena kita ada kewajiban, ada amanah menyampaikan kepada yang belum hadir. Nah, bagaimana jadinya jika kita sendiri dalam kondisi belajar, kita tidak fokus, tidak perhatian, tidak mau mendengarkan, kemudian kita menyampaikan kepada yang lain. Nah, yang ke-11, tidak mendahului perkataan guru. Ya, di etika kita kalau ada guru kita ngomong, berbicara, mungkin memberikan syarah penjelasan selaku murid, ya kita diam dulu, ya biarkan sang guru kita yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang berbicara. Dan yang ke-12, khidmat kepada guru, hormat, ya artinya dijaga apapun, ya hal-hal yang terkait keluarga, ilmu, lingkungan, marwah, ya dan lain sebagainya. Kita berkhidmat, kita hormat kepada guru kita itu. Kurang lebih itu Mbak Tata, ada hal-hal adab murid terhadap sang guru kita. Adapun di kesempatan hari ini tadi hanya yang sekelumit adab berjalan bersama guru kita. Saya kira itu, kembali ke Mbak Tata di studio. Lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Silakan Bu Kusmini. Ya, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kusmini sehat? Pak Ustad, saya dulu waktu kecil kalau ketemu Pak Guru itu takutnya bukan main Pak Ustad. Tapi kalau sekarang kok nggak takut ya Pak Ustad. Nah itu apa zaman kemajuan tuh Pak Ustad. Nah itu aja Pak Ustad, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, luar biasa pengalaman Bu Kusmini dan juga mungkin pengalaman kita-kita yang sudah sepuh, sudah tua kalau bahasa Pak Abu Bakar tadi ya. Kalau memang zaman dulu kita bertemu guru itu, maaf ngomong, berpapasan di jalan, kita lebih baik ya minggir ya. Kalau bisa nggak usah ketemu, takut. Takut itu dalam arti bukan takut kejahatan beliau ya, saya kira. Takut, khidmat, hormat itu. Sebenarnya itu. Nah ini yang menjadi PR kita, Bunda Kusmini, dan juga kita semua, para guru, para orang tua, bagaimana mendidik anak-anak kita yang tadi dalam proses belajar itu, mengetahui hak-hak guru tadi, diantaranya tahu adab murid itu terhadap guru bagaimana. Nah, kurang lebih beberapa poin yang tadi kita sampaikan ini perlu dipahami buat kita semua selaku orang tua, selaku dunia atau institusi pendidikan, dan juga para murid. Artinya memang ya kita dengan sang guru boleh dekat, boleh akrab, itu tidak dilarang. Tetapi selaku umat beriman, ya kita tetap menjaga akhlak, menjaga etika tadi. Man laisa adab kadubab, kata sang penyair begitu. Orang atau siapapun yang tidak punya etika itu seperti lalat begitu. Nggak punya aturan ya, nggak ada nilainya ya secara etis ya, nggak ada nilai. Artinya dari sampah hinggap ke kita, pergi lagi hinggap kemana lagi. Jadi itu manusia atau siapapun yang tanpa etika, dan ini pergeseran sebenarnya. Anak-anakku sekalian, para murid, para siswa, kita dekat dengan guru boleh dan baik ya, akrab dengan syekh kita baik. Tetapi yang menjadi perhatian kita buat kita bersama adalah mari kita tetap menjaga etika, menjaga akhlak dengan sang guru kita. Walaupun kita ya bahasa sekarang mungkin CS-an ya, deket bestian dengan gurunya, nggak apa-apa. Tetapi tetap jagalah etika, tetap dijaga akhlaknya terhadap sang guru kita. Walaupun mungkin badannya lebih kecil, ya, mungkin lebih muda. Tetapi karena beliau guru kita ya harus tetap kita hormati karena beliau yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah ini artinya Bu Kusmini dan juga para pendengar sekalian, ada pergeseran nilai ya mungkin karena awamnya kita semua sehingga hal itu terjadi. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan ini, nanti anak-anak kita yakin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang cerdas, berkualitas, dan tentunya mencintai negaranya. Saya kira begitu Bu Kusmini. Indonesia Barat, silahkan. Ya, yang terakhir, sesuai dengan amanah Pak Menteri Agama, Profesor Dr. Nasaruddin Umar Al-Hafidh, terutama kita dari Kementerian Agama, pendidikan kita adalah KBC, artinya berbasis cinta. Kita mari, kita hablum minallahnya kita baiki, anak-anak kita sejak dini, kita tingkatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hablum minan nas, kita perbaiki juga, kita tingkatkan dengan siapapun, ya termasuk tadi orang yang berbeda keyakinan. Kemudian hablum bi'adah dengan alam, dengan ekoteologi, dengan program Kementerian Agama, ya kita jaga lingkungan, kita rawat lingkungan. Salah satu diantaranya etis terhadap lingkungan, sampah, lampu, air, penggunaan yang tidak urgent, lampu matikan, air yang mungkin bocor kita perbaiki, dan juga hubbul waton, kita didik kepada generasi kita mencintai bangsanya. Karena cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman. Ya mungkin itu closing pada kesempatan kali ini Mbak Tata dan para pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Insya Allah kita berbincang-bincang di lain kesempatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.